Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini adalah gilirannya Taurus ya. Taurus untuk mendapatkan readingnya, dan ini adalah the hidden truth untuk kalian. Sesuatu yang sesuatu yang mungkin kalian belum ketahui tapi harus disampaikan atau ingin disampaikan oleh bacaan tarot kali ini. Oke, kita lihat ada berapa kartu. Tidak terlalu panjang ya bacaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke. Kartu pertama kalian adalah Five of Cups. Oke. Apa yang tersembunyi dari kalian dan belum kalian mengerti? Kalau saya ngelihat si Five of Cups ini bukan kalian loh. Ini seseorang yang lain. Oke. Seseorang yang berpikir tentang Taurus. Seseorang yang bilang kalau kenapa ya Taurus meninggalkan dia. Bisa tanda kutip, benar-benar meninggalkan bisa, atau tanda kutip. Kalau tanda kutip tuh secara feeling mungkin meninggalkan, secara fisik masih ada gitu. So untuk kalian para Taurus yang terkoneksi dengan seseorang, dan secara hati mungkin kalian sudah mulai tidak terkoneksi, dia bisa merasakan itu loh. Gitu. Kenapa saya bilang bisa terjadi seperti itu? Karena yang di belakang masih ada cup yang berdiri, so ada yang berpikir bahwa si Taurus sudah meninggalkan dia secara perasaan gitu, atau literally benar-benar Taurus meninggalkan orang tersebut. Ini bacaan untuk Taurus, tapi ini memang bukan si Taurus yang di Five of Cups, tapi orang lain yang dealing atau mempunyai koneksi dengan si Taurus. Oke, kemudian apa lagi? Oke, apakah orang tersebut sedih gitu atau ngerasa nggak lagi komplit tanpa Taurus? Ya, itu yang dia rasakan. Dan sedikit banyak dia ngerasa nggak komplit memang tanpa Taurus. Kemudian nggak ngerasa nyaman lagi hidupnya, karena yang dia inginkan sebenarnya Taurus bersama dia. Cuma memang saat ini, saat bacaan ini dibacakan, energinya adalah Taurusnya memang sedang sibuk dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya sendiri. Dan Taurus punya beberapa hal yang dia fokuskan, sehingga dia nggak fokus dengan orang tersebut. Kalau ini relate dengan kalian, Taurus, mungkin memang bacaan ini untuk kalian, karena ini general reading dan tidak relate dengan semuanya, tidak resonate dengan semuanya. Oke. Saya jadi ingin melihat lebih jauh tentang orang tersebut. Oke. Oke, sebenarnya ini bacaannya tentang the hidden truth ya, sesuatu yang tersembunyi. Tapi ini bisa juga tentang seseorang yang, ini dari semua bacaannya, seseorang yang mungkin memikirkan kalian, menyayangi kalian, tapi akhirnya tidak terhubung oleh Taurus, tidak terhubung satu sama lain gitu ya, orang tersebut dengan si Taurus. Kenapa? Karena memang kadang-kadang cycle kehidupan seperti itu membuat kalian menjauh dari orang yang tadinya dekat, membuat kalian dekat dari orang yang tadinya jauh, seperti itu ya. Karena kartu selanjutnya adalah Four of Cups yang terbalik. Ada perasaan
reject atau tertolak dari orang tersebut pada saat dia memberikan sesuatu kepada Taurus, mungkin memberikan hatinya, memberikan perhatiannya, mungkin memberikan cintanya atau care. Lebih ke situ sih, nggak harus melulu tentang cinta cewek sama cowok gitu ya. Tapi mungkin setiap kali dia memberikan sesuatu kepada Taurus dan Taurusnya mikir, saya nggak butuh, saya nggak butuh, saya nggak perlu, saya punya penuh dengan diri saya sendiri, seperti itu ya. Jadi orang tersebut memang sedikit banyak ngerasa apa yang sudah dia beri kalian tolak, Taurus gitu. Jadi memang judulnya hari ini Hidden Truth-nya tentang seseorang yang bersama Taurus ya. Bersama dalam arti ada hubungan, tapi mungkin juga tidak seperti misalnya pacaran atau pasangan kayak gitu, tidak seperti itu gitu. Penolakannya Taurus sih sebenarnya bukan karena apa-apa ya, tapi kan ya berhak dong ya mau nolak atau nerima, itu adalah keputusannya Taurus. Tapi memang orang itu sangat ngerasa nggak nyaman dengan keadaan di mana dia ditolak sama Taurus, merasa ditolak, merasa di reject sama Taurus. Oke, kemudian ada the High Priestess. My dear Taurus, semesta memang memberikan kesempatan untuk Taurus untuk memilih bersamanya atau tidak bersamanya, kemudian menerima atau tidak, it's up to you. Karena ada pilihan lain di luar sana untuk kehidupannya Taurus. Ada hal-hal baik yang menunggu Taurus di kehidupannya Taurus, dan Taurus tahu itu. Jadi kalian tahu itu. Jadi kalau kalian ngerasa tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan dia, itu memang terjadi karena kebutuhannya Taurus sendiri tentang kehidupan itu dipenuhi oleh semesta. So pada saat ini Taurus ngerasa nggak perlu lagi tergantung dengan orang lain, karena kalian cukup dengan diri kalian sendiri. Gitu ya Taurus ya. Kemudian ada the Judgment yang terbalik bersambung dengan King of Cups yang terbalik, dan ini saya mau baca secara bersama-sama. Oke. The Judgment yang terbalik dan the King of Cups yang terbalik. Pada saat ini cycle-nya atau lingkaran kehidupannya memang bukan tentang kalian dan orang tersebut. Jadi kalau saja orang itu tahu atau dia yang ngelihat bacaan tarot ini, mungkin dia akan mengerti. Ada juga kan yang cross watching ya. Ada yang cross watching mungkin ingin melihat si kehidupannya Taurus gimana, jadi dia ngelihat bacaan tarot Taurus juga gitu. Jadi sebanyak apapun care atau perhatian atau cinta atau kasih atau apapun yang diberikan kepada Taurus, it will never enough, nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena memang saat ini belum ada kesempatan untuk Taurus dan orang tersebut bersama-sama. Oke? Apalagi yang tersembunyi di Taurus? Oke, ya itu tadi ya. Orang yang orangnya kecewa. Oke, pesennya orangnya kecewa. Tapi saya nggak bisa nyalahin Taurus ya. Karena bagaimanapun perasaan itu nggak bisa dibikin-bikin. Perasaan tuh nggak bisa bohong-bohong, ya kan? So kalau memang Taurusnya nggak mau, nggak bisa dipaksa. Oke? Baik, lanjut. Ada Nine of Cups. Ini tentang Taurus sendiri, oke? Untuk kartu yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya saya baca sendiri-sendiri, yang ini juga sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, Taurus itu cukup dengan kehidupannya sekarang, terpenuhi. Semesta sedang memenuhi segala kebutuhannya Taurus. Taurus bisa mandiri dalam hal apapun, karir, keuangan, dan bisnisnya juga oke. Kemudian banyak cinta juga, tidak harus cinta dari pasangan, tapi cinta dari orang-orang sekitar, di tempat kerja, di keluarga, di kumpulan kalian,
di cycle kalian, di circle pertemanan kalian. Kalian punya banyak. Dan itu cukup untuk Taurus untuk saat ini, sehingga Taurus tidak memikirkan hal lain, orang lain selain kehidupannya sendiri. Dan Taurus mengetahui bahwa memang semesta sedang berpihak kepada Taurus dan memberikan banyak hal untuk Taurus. Oke? Kemudian ada The Moon. Ada yang sakit hati memang Taurus ya. Sakit hati sehingga membuat orang tersebut mungkin kurang nyaman bersama Taurus. Sakit hati karena merasa apa yang sudah dia beri tidak diterima dengan segitunya sama Taurus, tapi kayak dicuekin gitu. Oke, Taurus dia tuh seperti gini. Udah pun saya kasih semua perhatian saya dan lain sebagainya, ini kok Taurus diem-diem aja gitu. Jadi kayak nggak menyenangkan sekali sih gitu ya. Cuma Taurus bagaimanapun saya selalu bilang nggak bisa apa ya, nggak bisa tuh bilang kalau harus begini harus begitu, karena hidup kalian sendiri. Oke, pesannya adalah biarin aja kalau Taurus mau begitu. Iya, oke, biarin aja kalau Taurus mau begitu. Oke. Kalau ada yang tersakiti, mungkin Taurus bisa sekedar apa ya, ngademin dia lah ya, bilang kalau ya saya tidak menerima tawaranmu, saya tidak tidak memberikan balik karena memang sedang memikirkan kehidupan sendiri. Mungkin Taurus bisa bilang kayak gitu ya ke orang tersebut ya, kalau kalian tahu siapa orangnya. Oke. Ada yang bilang ciri-cirinya dia udah kenal lama sama Taurus, dan selama ini kalian baik-baik saja dalam hal pertemanan atau hubungan begitu, oke aja. Oke. Ada Page of Swords yang terbalik. Ini bukan hal baru untuk Taurus, karena ini sudah berlangsung cukup lama gitu. Dan Taurus itu kayak dia datang dari sini, Kak Taurusnya malah berpaling ke hal lain gitu. Bukan berpaling ke orang lain aja sih kalau saya ngelihatnya di sini ya. Atau mungkin memang Taurusnya udah punya pilihan sendiri, jadi ya tidak bisa dengan orang tersebut gitu. Ini kalau masalah cinta ya. Tapi kalau masalah hubungan biasa, mungkin Taurus ngerasa kurang cocok sama orang tersebut karena satu dan lain hal. Oke? Tapi orangnya bukan orang baru, jadi memang orang yang sudah kalian kenal sebelumnya. Baik, saya akan membukakan tarot yang kedua, yaitu ini apa ya? Oceanic Tarot. Oke, untuk the hidden truth-nya Taurus. 5, 6, 5. Oke, 5 kartu. Ada loyalty, ada kesetiaan. Oke. Ini kesetiaannya Knight of Pentacles. Ini kesetiaannya Taurus untuk menjalani hidupnya sebagaimana yang dia inginkan. So yang the hidden truth-nya adalah kalau kalian nggak tahu apakah arah yang kalian ambil dalam hal karir, keuangan, dan bisnis itu sudah benar atau tidak, ya saya mau bilang sudah benar arahnya, dan kalian tinggal menjalaninya dengan loyal, dengan setia. Oke? Kemudian ada the Angel of the Ocean, ada healing. Ya, orang itu sedikit banyak nanti akan healing dari keadaan tersebut ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, my dear Taurus. Orang itu akan healing dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, dia akan baik-baik saja. Ya. Oke, kemudian ada the Fool, ada the new beginning. Yang saya bilang tadi, kalau arah karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus, apakah itu menuju hal
yang memang setuju selaras dengan jalan hidupnya Taurus, iya, dan kemudian itu menuju sesuatu hal yang baru, akan ada hal baru ya, bukan orang baru, hal baru di kehidupannya Taurus yang membuat Taurus ngerasa ini tujuannya, makanya nggak perlu orang lain, karena ini tujuan hidupnya si Taurus. Jadi Taurus sudah ngerti kalau nggak usahlah memikirkan hal lain kecuali sesuatu hal yang memang menurut Taurus penting untuk dipikirkan, ya kan? So ada new beginning, ada sesuatu hal yang baru, dan itu cukup menyenangkan untuk dilalui. Kemudian adventure baru juga. Oke, pesannya ini menyangkut hobi kalian, bukan hobi. Jadi gini, misalnya hobinya Taurus misalnya berkebun. Nah, ini bukan tentang berkebun. Jadi sesuatu hal yang di luar kebiasaannya si Taurus, atau di luar hobinya Taurus, atau di luar ya sesuatu yang berbeda lah ya dari kehidupan sehari-harinya Taurus, kehidupan personal maupun kehidupan karir, keuangan, dan bisnis gitu ya. Jadi ini hal yang benar-benar baru gitu. Ada apa lagi? Ten of Swords, ada ending. Oke. Karena ada sesuatu hal yang baru tadi, ada yang berakhir juga. Berakhir untuk sesuatu yang baru. Ini Ten of Swords ya. Ending, sesuatu yang berakhir. Iya. Tapi berakhirnya menyakitkan. Tapi kok saya nggak lihat Taurus yang sakit. Yang sakit itu dia. Orang yang dealing dengan Taurus. Orang yang ada koneksinya dengan Taurus. Saya ngerasa dia sangat sedih, sangat kecewa, dan sangat sakit hati, terutama dengan adanya kartu ini dan kartu The Moon tadi. Dia ngerasa nggak banget nih rasanya gitu. Tapi Taurusnya jangan merasa bersalah ya. Karena sekali lagi hidup adalah pilihan, dan kalau kalian ragu-ragu untuk memilih, mendingan nggak usah, dipikirin aja dulu, ya kan? Oke. So, yang terakhir, responsibility atau Ten of Wands. Ini ada dua ten ya. Ten of Swords ini tentang si dia, orang yang dealing dengan Taurus, dan Ten of Wands ini adalah tentang kalian. Ini tentang responsibility ya, karena ada tulisannya ya responsibility di sini. Oke, karena ada kepentingan atau tanggung jawab dari seorang Taurus dalam menjalani hidupnya. Jadi bagaimanapun Taurus ngerasa ya bukan yang datang itu, yang kemarin datang itu bukan hal yang Taurus inginkan. Jadi Taurus memiliki responsibility atau tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Makanya saya bilang nggak usah merasa bersalah ya Taurus ya. Karena nggak harus kalian memilih yang itu. Kalian punya sesuatu yang baru di depan, jadi nggak usah milih yang itu. Mungkin yang itu hal yang udah lama dan itu nyangkut di kehidupan kalian, tapi itu akan berakhir. Sedangkan ada sesuatu yang baru, dan ini adalah tanggung jawab kalian untuk apa? Untuk hidup kalian sendiri. Makanya saya bilang, gak usah merasa bersalah kalau kalian harus menolak atau harus bilang tidak pada seseorang atau pada satu hal. Karena hidup adalah tanggung jawab kalian sendiri kan, Taurus? Oke. Sebagai penutup, tetap saya kasih yes or no ya. Tapi satu aja. Oke. Satu aja boleh tanya tentang sesuatu hal. Saya jawab yes or no. Jawabannya adalah no. Jawabannya adalah no. Oke. Dan apa pesan dari Monology Oracle card? Bring love into the situation. Oke, bawalah cinta ke dalam situasi ini. Oke, gini my dear Taurus. Walaupun kalian
kalian mungkin harus menolak, atau harus meninggalkan, atau harus akhirnya seperti menyakiti, walaupun mungkin kalian tidak bermaksud menyakiti, tapi pada akhirnya itu yang terjadi karena orang yang di reject atau tertolak itu akan merasa tidak nyaman. Saya mau bilang, kalian harus melakukan itu tetap dengan cinta ya, tetap dengan jangan sampai orang tuh benar-benar sakit hati sama kalian, karena ya nanti susah. Kalau ada sakit hati di situ nanti susah. Susahnya untuk kalian juga. Karena kan kasihan juga ya kalau ada orang sakit hati gitu. Ya. So bring love into this situation. Oke. Sekian aja ya, nggak panjang-panjang bacaannya Taurus. Oke, saya harap kalian selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu happy, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.